sampai puluhan tahun belum menemukan maksud isaroh dari sang guru. Tapi olehnya dia itu tetap wirid terus, tidak menutup kemungkinan. Inilah tidak memakai sistem ilmu, ndak memakai otodidak. Tahu otodidak? Ngelakoni tapi gak roh jedule. Wis pokoknya dilakoni. Akhirnya ketemu. Ibarat orang gak ngerti ilmu elektro, ndawandane radio rusak. Jauh tekai. Suwe-suwe ya ketemu. Loh, di situ otodidak. Otodidak saya itu ada di Magelang, di Watu Congol, ketemunya di situ. Dulu itu, ya Allah, kalau mungkin jenengan kenal Mbah Dalhar ya, Watu Congol, ketemu ini otodidak teng mriku. Wis, enak jenengan saiki digelar cara paribasane perumpamaan makanan sudah mateng, mangapa cocotmu tak lebokno lho. Ngono. Ngono iku ana sing mingkem, Pak. Kadang-kadang sing gregetno wis dimplok disembrono raiku. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Tanda di musyahadah itu, baik musyahadah fana, kamil, bakok, sama. Sudah tidak berlakunya hukum makhluk yang dilakukan atau digerakkan, dan sudah tidak berlakunya hukum yang menggerakkan. Hanya berlaku ana, ingsun, aku, Allah yang segala-galanya. Cuman tanda di situ hanya kalau yang musyahadatul fana, wilayah zona musyahadah itu lebih kecil daripada tidak. Dalam satu hari satu malam terhitung 24 jam hitungan di Indonesia, lebih sedikit Anda itu di zona musyahadah. Itu di musyahadatul fana ya. Kelas kekasih Allah di fana. Terus yang kedua bako kamil. Itu kebalikannya. Dalam 24 jam itu Anda di posisi musyahadah lebih besar daripada tidak. Terakhir bako. Ini justru sudah tidak mengenal di luar musyahadah, sekalipun dia ditaruh di muhadharah ataupun ditaruh mukasyafah. Muhadharahnya sudah menjadi musyahadah, mukasyafahnya sudah menjadi musyahadah. Itu apabila ditaruh di mukasyafah atau ditaruh di muhadharah. 1 dan 2 itu dimasukkan sebagai kelas atau tanda makom mahfud. Yang bako itu diletakkan kelas atau tanda maksum. Ini ya, tinggal dikembalikan pada diri kita. Kita untuk sementara waktu diletakkan Allah di mana. Ketiga-tiganya ini adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Kekasih Allah itu kekasih di mana sudah sampai pada makom musyahadah, makom ma'rifatullah. Bahasanya dia ketika suluk ya,
itu sudah ada warid, sudah liqo pada Allah. Walaupun liqonya itu Anda itu 1 menit, bahkan 1 kedep, 1 detik, habis itu turun lagi. Ini termasuk kekasih Allah. Lah, dia bisa sampai ke musyahadah walaupun 1 detik, itu kan sudah syaratnya itu sudah Anda penuhi. Sudah Anda penuhi syaratnya. Persyaratan untuk bertemu Allah ada 2. Apa? Terus dan terus selalu hatimu itu berzikir. Kalau bahasa Quran disebut falya'mal amalan sholihan. Ruhaniyah ini selalu berbuat baik, beretika, berakhlak ilahiyah pada Allah. Berarti berangkatnya dari sirul asghar. 2, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Rasa keakuan, iman keakuan diri yang berzikir itu lepas. Karena itu makhluk. Wala yusyrik. Jangan kau menyekutukan Allah Tuhanmu waktu kau suluk. Jadi gak usah sampai niku robito terhadap makhluk, bos. Nambah-nambahi persoalan yang dayu. Jangan. Robitohmu itu apa sih robitoh? Menghadapkan wajah ruhmu iman pada Allah. Itu robitoh. Jangan kau selewengkan terhadap yang lain, bos. Jangan. Harus kepada yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara orang Islam. Jangan kepada makhluk. Walaupun makhluk itu mengatakan bisanya kau sampai pada Allah lewat aku. Allah tidak pernah memakai lantaran. Allah tidak pernah meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah apapun termasuk kewusulanmu. Gara-gara kau beriman terhadap makhluk itulah sampai ratusan tahun nak. Ayo kepingin roh. Totoan pedotan manuk. Iya gak apa-apa. Aku punya manuk bekotut. Pedotan. Nggak bisa. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jikalau di dalam hatimu, hei anak putuku, jangan kau mengadakan Tuhan selain Allah. Artinya jangan ada di dalam hatimu selain Allah itu. Jikalau ada, gelaplah dirimu. Inna syirka, saat temani kau mengadakan selain Allah, ikulah zulmun azim, akan menjadikan gelap hatimu. Ini nih saya gak percaya, mbure karo aku. Sebab melihat dari zaman-zaman dulu, Pak, gak seperti ini kita dibuka belak-belakan, gak ada. Ya Allah, murid-murid santri biyen, Pak, semuanya itu ngelundasi. Kalau nggak salah berapa? 25 tak takon. Lah pondasmu kok keco iku? Apa tak kakean utak? Mboten. Lah apa? Bingung ngrungokno ngaji pean jadi. Walah. Gak paham. Tahun 2000 sampai 2005 seperti itu. Ngeluh kabeh. Sama dengan yang dulu-dulu kita ngangsu terhadap guru akhirat kita, mursyid-mursyid kita nggak buka seperti ini. Jadi nggak ada kemajuan. Sampai puluhan tahun belum menemukan maksud isaroh
dari sang guru. Tapi olehnya dia itu tetap wirid terus, tidak menutup kemungkinan. Inilah tidak memakai sistem ilmu, ndak memakai otodidak. Tahu otodidak? Ngelakoni tapi gak roh jedule. Wis pokoknya dilakoni. Akhirnya ketemu. Ibarat orang gak ngerti ilmu elektro, ndawandane radio rusak. Jauh tekai. Suwe-suwe yo ketemu. Loh, di situ otodidak. Otodidak saya itu ada di Magelang, di Watu Congol, ketemunya di situ. Dulu itu, ya Allah. Kalau mungkin jenengan kenal Mbah Dalhar ya, Watu Congol. Ketemu ini otodidak teng mriku. Wis, enak jenengan saiki. Digelar cara paribasane, perumpamaan makanan sudah mateng, mangapa cocotmu tak lebokno lho. Ngono. Ngono iku ana sing mingkem, Pak. Kadang-kadang sing gregetno wis dimplok disemburno raiku. Hah? Ya Allah, ada yang seperti itu. Aku yo mikir, apa disemburno nang raiku yo? Apa kepahitan? Apa tacake kapok? Wis macam-macam alasan. Yes, alhamdulillah jadi enek sing ngecapi terus dilek. Tak takoki, lah lapo iki kok gak elem iki sate kambing enak. Jawabane sederhana. Kula terkesan darah tinggi. Oh ngono ta. Jadi bukan salah satenya, Pak, tapi salah kita sendiri ada unsur penyakit darah tinggi gitu. Nah terus bagaimana? Ya hilang nono darah tingginya dhisik. Baru kau ketemu. Bukan sate iku sing salah. Yo raimu masalahnya ada penyakitnya. Kopi enak legi kok, gawe kok pahit ae. Alasane katanya adat diabetes lah ngono nggih. Oke, lah mesti nih diabetes iku sing kok hilangno. Bukan sing kok salahno itu gula nih. Sakno saiki kula dodol gula niku, Pak. Nggih. Bu kok gak payu? Yo akeh wong jarine apa jenenge diabetes. Susu sakno dodol ngono kuwi rek. Disalah-salahno ae sing namanya gula iku. TV yang ngono. Gula maneh sing disalahno. Sama to. Kuwi ku nyalahno iblis ae terus. Sakno iblis digawe kambing hi. Padahal asline raimu dhewe. Ngono. Wis golek ana sing sejati kuno. Nek wis ketemu sing sejati liko, mongko kamu gak nyalahno iblis. Ternyata iblis sampai dirimu ya padha ae. Oke, teng mriku ada beberapa tanda fana, kamil, bako, durasi yang paling mudah. Oke, ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ahmad Khairuddin, asli Tegal, Jawa Tengah, tapi semenjak 2008 berdomisili di Jombang. Pada hari Jumat yang lalu, saya menyaksikan video YouTube yang panjenengan kirimkan Gus, yang urutan 10. Di situ pembahasannya tentang beat. Dari awal sampai akhir saya cermati, tapi ngapunten pada saat itu ngapunten nih Gus, pakai celana cekak dan baju kaos singlet itu Gus. Ngapunten saat itu kok mana saya kok emen ya, di saat beta ini saya nggak mengikuti.
Dalam kondisi bahkan seperti itu, saya duduk silo, saya ikut beat. Ngapunten niku cara kula nggih. Teng manah kok mboten tata krama ngaten dalam keadaan bahkan seperti itu. Nggih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, semalam saya menyaksikan video jenengan yang membahas babakan wujud. Wujud. Oh, wujud. Sifat wujud. Terus yang pagi hari tadi sekitar jam 9:30, hati ini membara Gus. Pengetahuan sedikit yang beberapa hari saya dapatkan dari YouTube panjenengan. Hati ini kok meronta-ronta. Ingin saya sampaikan kepada orang tua saya yang di Tegal. Dan selang beberapa kemudian hati ini muncul, saya nggak tahu. Kok setiap saya mandang apapun kok hati saya murni Allah. Mandang mobil lewat Allah. Mendengar kotor bunyi Allah. Dan pada saat sholat saya bingung. Ini yang mau saya baca apa? Kok muncul di hati Allah, Allah, Allah terus. Begitu Gus, mohon penjelasannya. Matur suwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ketika menghantarkan ilmu tentang tauhidnya terhadap satu hamba, itu bisa jadi dilewatkan seorang pedagang, seorang petani, seorang pejabat, bahkan seorang pelacur pun bisa. Tahu seorang pelacur? Pelacur itu saudaranya Germo. Tahu Germo ya? Yang mengimpuni, memberikan akses untuk pertemuan terhadap wanita nakal. Itu namanya Germo. Singkatan dari pagere agomo. Bisa jadi. Itu hak Allah mutlak. Tidak harus dilewatkan orang-orang yang selalu berpakaian necis. Berjubah, bersarung, berkelambi, berkopiah. Tidak seharusnya begitu. Suka-suka Allah. Bahkan bisa dilewatkan seorang yang notabene sosialnya itu terendah. Iya, bisa jadi suka-suka Allah. Dan itu semuanya bentuk kasih sayang Allah. Ingat, sebetulnya apapun yang dihadapkan oleh Allah terhadap kita masing-masing, entah berupa apapun tanpa kecuali, itu bentuk sapaan Allah terhadap kita. Supaya kita jawab sapaan Allah. Apa sapaan Allah? Ta'ali. Kesinilah, aku di sini. Seperti kita waktu kecil dulu Bu, nggih. Kita itu ada permainan petak umpet. Kita akan mencari seseorang. Nek dulu itu bahasane sing dadi bilang gini, curah. Terus jenengan sing singitan ngomong cur. Nah gitu nggih. Duka kok cur ya. Nek prasaku cur iku wong nguyuh. Lah sebelum jenengan mendengarkan cur nggak boleh melek. Sampai harus terpecah. Itu undang-undang udah. Dulu undang-undang ya patuh-patuh. Nggak boleh melek ya, gak pada waktu yang telah ditentukan. Kalau sudah terdengar cur, baru boleh
melek, mencarilah sampean. Jenengan pasti akan mengikuti petunjuk arah curmang di mana. Sama. Allah ngecurno sampean iku lewat musibah bisa, lewat balak juga bisa, lewat anugerah juga bisa, lewat perkara nikmat juga bisa. Jangan kau mempermasalahkan tentang cur. Engko ndang tiga judul cur menunggu. Jangan. Yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana kita sampai pada tujuan cur itu menuju yang ngecur tadi. Ya. Artinya kita masuk pada isim fa'ilnya. Masuk pada objeknya, subjeknya bukan objeknya. Kita masuk mausufnya bukan sifatnya, cuman saja lewat sifat. Silakan, nggak apa-apa. Yang terpenting kita gak mudah kita itu mencemooh apa yang dihadapkan Allah. Itu aja. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, apa mangrek lali iku. Sing eling-eling. Hah? Oh ya, memandang itu begitu memandang apapun, di situ ada nyatanya Allah. Kalau bahasa Allah di dalam hatimu disertai ainul basirah, maka disitulah yang kumaksud warid itu sudah memberikan jalan atau membimbing menghantar kita sampai pada ainul basirah. Sudah bertemu. Dikatakan sudah bertemu, maka dirimu sudah fana. Sudah artinya sudah tidak fungsi atas dirimu sendiri. Gak berfungsi. Anda pasti akan terasa tentang la haula wala quwata. Keakuan Anda yang tadinya merasa bisa melihat, mendengar, apapun bentuknya, itu menjadi la haula wala quwata. Sudah tidak merasa lagi. Yang tadinya kita beriman, selain Allah termasuk diri kita yang melakukan, itu sudah enggak ada. Itu loh maksudnya la haula wala quwata. Lalu illa billah akan muncul nyatanya Allah. Sehingga melihat apa-apa semuanya Allah. Udah benar. Kalau sudah di wilayah itu, apa yang harus dilaksanakan selanjutnya? Jaga kemerdekaan rohaniahmu dari belenggunya hawa. Udah. Jaga kemerdekaan rohaniahmu dari perbudakan hawa nafsu dengan cara wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dengan cara jenengan iki terus menerus mengikuti apa petunjuk-petunjuk dari Allah itu untuk menyempurnakan makrifatmu di makom musyahadatul baqo. Udah, kalau sudah di kamil ke baqo, kalau masih di fana harus ke kamil, kalau sudah ke kamil ya ke baqo, begitu. Ayo ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalan dirian gitu. Kula nami Pak Safi saking Kudus. Ingkang badhe kula tangletaken hakikatipun
Dajjal kali Imam Mahdi diturunkan Gus. Dajjal dengan kali Imam Mahdi. Imam Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karakter tabiat Dajjal adalah menyesatkan Anda. Menyesatkan manusia supaya tidak mau ke Allah dengan cara Anda diiming-imingi dengan surganya Dajjal. Apa surganya Dajjal? Adalah kesenangan, kemewahan dunia. 3 hal karakter perilaku Dajjal di sini tertuang di dalam surah Ibrahim ayat 3. 3 karakter yang paling jelas. 3 karakter Dajjal yang paling jelas di dalam surah Ibrahim ayat 3. Pertama, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Menyeret ruhaniyahmu itu biar bersukaria terhadap kesenangan dunia. Bukan jasmani, tapi ruhani. Siapapun Anda tatkala sudah masuk dalam jebakan Dajjal ini, mesti alal akhirah. Anda melalaikan Allah. Melalaikan Allah. Imanmu sudah melenceng terhadap Sang Yang Maha Esa. Sudah melenceng dari itu. Imanmu terhadap makhluk itu yang mesti terjadi. Kalau sudah masuk dalam jebakan atau kolamnya Dajjal ini, susah kau untuk keluar. Anda akan selamat jikalau Anda akan bebas dari itu jikalau kau ditolong oleh Allah. Iya. Bahasa syariat, bahasa akal ngomong, Gusti Allah ngongkon utusannya untuk menyelamatkan Anda. Kasih syafaat. Carane arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Anda harus menerima hidayah dari sebuah ilmu tentang bagaimana cara mengesahkan Allah. Itulah yang kumaksud dinul haq, agama yang mengesahkan Allah. Terima, baru akan bisa keluar dari apa jebakane hawa nafsu. Urusan tampil pada makhluk yang lain Dajjalnya terserah. Apa tak Dajjalnya itu berkopiah apa ndak, itu terserah. Apakah Dajjalnya itu kelamben, terserah. Mancal putra apa? Monco-moncong nih Pak. Mencolo putra, mancal putri. Sifatnya Dajjal kan gitu. Kedua, wa yasudduna an sabilillah. Jikalau satu hamba itu dihadapkan Allah tentang dinul haq, dia halang-halangi itu. Jangan sampai. Dengan cara apa? Menanamkan dalam dadamu, mengatakan bahwasannya itu ajaran enggak benar, itu ajaran sesat, nanti kau akan melarat. Kalau kau masuk di situ nanti ujianmu besar dan lain sebagainya. Takutlah si hamba tadi.
Iya, anakku si cilik-cilik, bojoku ya si apa? Si menor, masih menor. Macem-macem di situ ditanamkan Anda. Yang jelas bahasa itu muncul untuk mendiskriminasikan atau mengambing hitamkan terhadap ajaran dinul haq. Bagaimana caranya umat manusia ini menolak dengan ajaran itu? Intinya gitu. Sampailah diancam dengan hukum dan lain sebagainya. Macam-macam. Yes. Yang kedua, itu tadi kan belum mengenal, terus ada pengajaran, ya apa sekiranya, bagaimana sekiranya ini dianggap sesat oleh umat. Yang kedua, si hamba sudah menerima, sudah yakin kalau dinul haq itu mutlak. Dia melaksanakan wirid atau zikir. Masih dihalang-halangi juga. Belum ketemu warid loh Pak ya. Masih wirid itu dihalang-halangi juga. Mungkin Anda pernah alami. Gini contoh. Ketika jenengan suluk kholwat, khususnya secara khusus, itu Anda masuk pada zona di mana Anda keluar dari diri Anda, ruhnya. Anda melihat jasad Anda duduk. Anda mikir, isok balik anggo. Nek gak balik kok jarine mate. Terus bagaimana anakku, urusaku dan lain sebagainya. Akhirnya takut tidak diteruskan, mudun lagi. Itu termasuk masuk di dalam menghalangi nafsu dalam dirimu untuk tidak bisa roh itu sampai liqo pada Allah. Sekarang di umum, ketika jenengan iku bersirul asrar, bersepeda atau ketika Anda bekerja, nafsu itu membisiki dajjal itu. Rusak perjalananku. Tujuanmu nang Jombang iso tutuk Surabaya. Jari arek-arek gak bahaya dah. Lah ngono to. Gak nabrak-nabrak anggo. Lah ngono to. Iku termasuk nyon maaf, lagi viral iku. Gak bahaya iku. Iku asalnya teko apa sih bos? Aku nang balik desa yang ngono. Babin apa jeneng babin saku iku sering ngomong gak bahaya iku. Iki jadak rungok-rungokno iki apa ngoten. Lah, itu bentuk yang namanya dajjal itu menghalangi dirimu. Menghalangi. Iya. Padahal di dalam Sirul Asrar sudah diterangkan, Anda berjalan itu yang memperjalankan adalah Allah. Wa aslimu lahu, pasrahmu itu belum bisa maksimal. Masih mempertimbangkan antara bahaya dan tidak bahaya. Lah nyapa kuwi mengikuti kuwi. Wis, yang ketiga, wa yabghunaha iwaja. Ketika Anda sudah detik-detik sudah mendapatkan warid ini, tapi belum liqo. Tadi kan sudah dikatakan, ikuti warid itu. Warid itu hanya dua tugasnya terhadap dirimu ya, adalah melarang dirimu untuk beriman selain Allah. Kedua, hatimu harus beriman hanya pada Allah atas segala apapun yang berperan. Walaupun di tengah-tengah lokalisasi, kau harus tetap mengatakan beriman itu Allah. Nyun sewu, iki dajjal gak diem Pak. Mesti dia wayabghunaha iwaja. Dia akan berupaya untuk membengkokkan dirimu. Biar tujuanmu itu tidak sampai. Apa bentuknya?
Nyun sewu. Niki bila mana berlaku pada dirimu, lekas keluarlah dari bengkokan itu. Jikalau belum, waspadalah nanti jikalau bertemu itu. Apa? Gini, nyun sewu. Orang yang sisalik ketika wirid, sudah ada warid. Dan di situ memang betul warid minallah itu mengarahkan pada Allah. Anda nanti di tengah jalan, di tengah jenengan solo itu, entah unsure dari malaikat, entah unsure dari begebluk, wis macam-macam. Anda akan ditawari tentang karomah. Wis, iki paling abot. Ditawari tentang karomah. Sebab dengan karomah inilah nanti akan menjawab semua persoalan urusan duniawiyah. Apapun itu. Aku wis kapok, Pak. Mohon maaf. Dibujui terus wis kapok. Estu kepingin roh aku. Kepingin roh. Kalau sudah ada di situ itu, kepingin roh nek dibujui. Akan muncullah ilmu hikmah di dalam diri Anda. Hikmah yang urusannya itu adalah makhluk. Nggih. Kamu yoga mari-mari, duit kano entek. Nggih. Sampai tak obral-obral nak nggone embong-embong Mojokerto kono. Mungkin sampean akan tahu pada tahun berapa itu, 2000 mungkin ya. Wah, wis kapok kailok. Ya. Nyun sewu, estu nyun sewu. Ditawarilah kau tentang karomah, dengan karomah itu akan bisa menjawab semua persoalan urusan dunia. Mana persoalan dunia itu yang tidak selesai? Semuanya selesai. Ternyata saya adalah tukang sihir. Tahu tukang sihir? Yaitu. Ya Allah. Nggak pernah istilah bahasa itu mengarahkan hati orang lain untuk ke Allah. Karena masih ketakutan. Andai kata iya, itu masih berbahasa isyaroh. Dan itu menjadikan jamaah gak jadi paham, malah tambah bingung. Mangane tatkala jebok dasi tak takut utangmu akeh mboten. Lah apa? Bingung ngrasakno cipean. Lah, meniku ya apa sih ya? Iya. Ini tidak semua orang yang kuizinkan untuk mendengarkan pengajian kinayah saya selama 5 tahun itu. Orang lain gak mungkin saya jak ngomong masalah hanya nuju nang Allah. Itu tadi karomah. Yes. Di belakang ayat ini dijawab, dikasih pengertian, warning. Ulaika fi dhalalim ba'id. Ketahuilah ya, mereka ini adalah tersesat yang amat jauh. Mengapa kau ikuti? Mereka itu adalah sifatnya dajjal, bisa mereka itu nafsu dalam dirimu. Berarti bahasa dajjal adalah sesuatu yang mengarah condongkan hatimu beriman selain Allah. Ya udah. Lah nek dia itu berjubah berarti dialah dajjal. Kalau dia itu bersarung berarti dialah dajjal. Intinya ada di situ. Lah sinten Imam Mahdi? Kebalikannya. Itulah warid. Itulah warid. Setiap kalamnya
yang diberikan terhadap dirimu mesti menyejukkan hatimu, mendamaikan hatimu. Karena mengarahkan hatimu itu untuk mengesahkan Allah. Itulah Imam Mahdi sebetulnya. Empun delok figure, Pak. Keliru nek sampean delok figure. Keliru nek sampean delok figure. Figure kudu berjubah, terus irunge bangir, rambutnya nyepemek, jenggote dawa. Oh, gak iku dulur. Bisa jadi Imam Mahdi ku wonge lemu, ya, bunder ser seperti bal, ireng mekengkeng. Tapi kalamnya itu, mohon maaf, menyejukkan hati sampean, mendamaikan hati sampean. Ingat, kedamaiannya hati itu hanya satu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hal-hal kedamaian hati hanyalah bertemu Allah, yaitu Imam Mahdi. Boleh secara pribadi saya katakan warid. Warid itulah Imam Mahdi. Pokoknya berlawanan dengan nafsu. Lawanan karakternya itu berlawanan dengan Dajjal. Berarti Dajjal kebiyen pun muncul. Wes, sudah Pak. Dajjal itu berkeliaran. Ini sarungan barang kok. Oke, sarungan. Siapa yang tidak mengikuti dia, arahnya dia menyuruh Anda untuk masuk surganya, dia pasti akan memasukkan dirimu ke neraka. Nerakanya Dajjal. Tapi barang siapa yang masuk nerakanya Dajjal, itu tertanda Anda akan masuk surganya Allah. Sebaliknya begitu. Lah sekarang dipilih enaknya, ayo mlebu surgane Dajjal, yo mlebu surgane Gusti Allah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artine awakmu kudu kaya Abu Nawas, Bos. Gaya politik. Oke, Dajjal wa yastahibbunal hayata dunya, mendatangkan duniawiyah. Oke. Kita bujui. Kita harus punya politik. Harus punya politik. Ya wis, etok-etok gelem. Etok-etok gelem. Dengan wirid-wirid yang mendatangkan urusan duniawiyah, silakan dilakoni ayo. Tapi secara diam-diam hatimu, niatmu menemui Allah. Gitu aja. Ditui Dajjal dadi kepala desa, Mas Bu. Dadi bupati yo monggo. Bahkan sampai presiden monggo. Kita kalau punya taktik dalam berperang mesti menang. Kalau kita punya sistemnya berperang yang menang, caranya bagaimana akan menang. Makanya walaupun lewat nafsu, lewat Dajjal, kita harus main politik. Kita jangan pakai okol. Kalah Pak sampai kena pakai okol. Jenengan sak jendiane dicekal dikeremes ini. Sampeyan harus pakai bahasa umum. Bagaimana dia jatuh tanpa kita menyerang. Itu caranya. Oke, apa yang didukno, oke, kita terima. Kita sudah persiapkan sirul asr. Ya, kita siapkan sirul asr. Oke, manfaatnya banyak. Nanti kalau fidunya hasanah, manfaatnya banyak. Apa itu? Anda akan bisa mengayomi bawahan Anda. Anda akan bisa untuk mencegah bawahan Anda untuk tidak berkorupsi. Anda akan bisa mensejahterakan perjalanan dakwah ini. Iya. Apa? Kita dakwah ini tidak bisa terlepas dari fasilitas untuk berdakwah. Contoh seperti sound system. Lah ini kalau tidak ada
Apa jeneng mic-nya? Bapak ngotot-ngotot sing kono gak krungu. Makanya fasilitas itu penting, berarti kita harus main politik terhadap nafsu. Begitulah. Akhirnya masuk di dalam ayat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Contoh siapa? Kanjeng Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Seperti itu, main politik terhadap Dajjal tadi. Diterima wae urusan dunia, seret, akhirnya dia mewah segala-galanya. Tapi di situ mengalahkan Dajjal, dia lewat kesenangan dunia itu. Nah, ini Dajjal ya bingung, jarene gelem. Takjak nyatane di tengah dalan aku dipateni, dikipat. Lho wis gak iso apa-apa Dajjal akhirnya. Sehingga dulu Pak, mengapa di dalam syariat ada kalimat sebelum subuh itu Dajjal itu gigit rantai ini hampir putus lah gitu ya. Terus terdengar adzan, kembali maneh lah gitu nggih. Itu artinya apa Pak? Adzan itu adalah tauhid Pak, tauhid. Kalau tauhidmu sudah berjalan di dalam hatimu, Dajjal itu gak bisa keluar. Artinya rantainya tidak putus. Kalau tauhidmu melampah, berjalan pada Allah seperti itu. Lah kuwi kan tauhid. Ya pedot kabeh raimu iku sing sejungguhnya Dajjal. Akhirnya ajak-ajak orang melebu kembali kepada selain Allah. Lah, makanya jenengan takok hakikat Dajjal wis ket bayan wis muncul Pak. Ngoten ya. Imam Mahdi berarti kebalikannya. Dilihat nanti antara pasukan Imam Mahdi dengan Dajjal itu lebih banyak Dajjal. Tapi kok sing menang? Lah di situ deh. Nabi Isa turun seret. Dipedeng, dicokot, dipangan, didilat, wis macam-macam. Entek pisan. Kari rambutnya tok pun diobong pisan. Buyar wis tanggapan. Nih, ada lagi. Moga masih ada di majelis Ibu.